Shalom saudara terkasih dalam Yesus Kristus, dalam Yeshua HaMashiach. Di sini saya bersaksi untuk yang kedua kalinya mengenai mimpi saya yang kedua tentang akhir zaman. Sebelum itu, saudara yang terkasih, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan, yaitu bukan karena kekuatanku. Bukan karena kekuatanku, ku dapat jalani hidupku, karena Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan Kau lepas. Kaulah harapan dalam hidupku. Dang ani hagugu uki, buyau mardalan di ngolukon, aut unang hona di lambuki, tungso buyau songodon, hodo hagugo ondiau, manu koliau, hubiring buhing laus martaniangau, mangidu pangurupion diau, sai tiup tangaku, sai togu maau, ai hodo Tuhan perguguyau. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan Kau lepas. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Amin, puji Tuhan saudara. Mimpi saya yang kedua kalinya itu kira-kira waktu bulan April 2022. Saya bermimpi bumi ini terbakar. Apinya begitu besar. Apinya begitu tinggi di awan-awan sampai ke bawah tanah dalam sekali. Api itu begitu besar, nyata. Jadi api itu berjalan, dia membakar satu persatu rumah. Jadi rumah itu dibakar dan lenyap, tidak kelihatan seperti itu. Jadi rata dengan apinya ke dalam gitu. Jadi rumah kami sudah, tempat tinggal kami sudah mulai didekati api, sudah mengarah ke tempat tinggal kami. Jadi kami sekeluarga pun berusaha untuk menghindarinya dengan saya mengatakan, mari kita meninggalkan tempat ini. Dan kami mengambil pakaian seadanya, ditaruh di dalam sarung, kain sarung yang diikat gitu. Saudara, apa adanya yang bisa kami ambil, yang angkat itu aja, hanya pakaian yang sekedar saja. Jadi dan itu saya pegang dan kami bawa gitu. Jadi meninggalkan tempat itu. Di sini saudara, api itu begitu besar, tinggi, sampai ke awan-awan, begitu menyala sampai ke bawah tanah yang dalam. Ini apalah
artinya ini Tuhan? Mimpi ini sampai saya mimpikan seperti itu. Jadi saya pun bergumul juga kepada Tuhan mengenai hal itu. Jadi saudara, kita perlu ingat kalau Tuhan memberikan kita suatu mimpi yang dikatakan di luar daripada pikiran kita, atau dikatakan mimpi, dikatakan bisa aneh, atau dikatakan tidak pernah kita lihat di dunia ini. Jadi itu seperti mimpi saya tadi, mungkin saudara pernah mengalami ataupun memimpikan atau mimpi yang lain mengenai akhir zaman. Berterima kasihlah saudara kepada Tuhan bahwa Tuhan itu masih mengasihi saudara, masih mengasihi kita, mengingatkan kita bahwa dunia ini pasti akan berakhir, dunia ini pasti berlalu. Jadi kita harus tetap mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan itu, untuk akhir zaman itu. Saat kematian kita datang, saat akhir zaman datang, kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya di awan-awan, kita pun sudah siap untuk hal itu. Jadi intinya, kalau kita memimpikan hal-hal seperti itu saudara, mengenai akhir zaman, bahwa Tuhan itu masih sangat mengasihi kita, masih sayang kepada kita. Jadi di sini Tuhan mengingatkan kita supaya kita berserah kepada Tuhan secara totalitas, supaya kita tetap berserah, bergantung kepada Tuhan. Jangan meninggalkan mesbah pribadi, mesbah keluarga, supaya tetap dalam ketaatan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Tetap berdoa, memuji Tuhan, membaca firman, dan bergaul kepada Tuhan. Dan tetap datang kepada Tuhan, berdoa, menangis di bawah kaki Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ingatlah selalu bahwa Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihi kita. Jadi Tuhan memilihmu bukan karena saudara pintar, bukan karena saudara kaya, bukan karena saudara memiliki harta yang banyak, bukan karena mempunyai jabatan tinggi, bukan karena saudara itu jenius, bukan karena bodoh, bukan karena jelek, ataupun bukan karena miskin Tuhan memilih saudara. Tapi Tuhan mengasihi kita, Tuhan memilih kita karena kita mau datang ke hadirat Tuhan, mau dipakai Tuhan, mau melakukan firman Tuhan, karena belas kasihan Tuhan dan karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, Tuhan memilih kita. Karena ada juga yang di luar non-Kristen yang Tuhan pilih, yang Tuhan tangkap untuk menjadi pelayannya, sehingga mereka menjadi selamat karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan yang memilih mereka. Itulah rahasia Tuhan saudara, otoritas Tuhan kepada setiap ciptaannya. Itu tidak bisa kita pikirkan, itu tidak bisa kita jangkau di dalam pikiran kita, tapi itu adalah hak Tuhan, otoritas Tuhan, rahasia Tuhan kepada setiap makhluk ciptaannya. Jadi kita bisa baca saudara dari Efesus 2 ayat 8-9, yaitu sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat yang 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang
yang memegahkan diri. Ada juga saudara tertulis dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Artinya, saudara, keselamatan manusia itu bukan ditentukan oleh berapa lamanya dia mengikut Kristus. Bukan karena berapa lama dia telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, tetapi ditentukan oleh konsistensi, kesetiaan, dan kesungguhan hati kita mau mengerjakan keselamatan dalam hidup kita, yakni dengan melakukan segala kehendak Allah dalam setiap jejak langkah hidup kita. Jadi saudara, orang yang lebih dahulu mengenal dan mengikut dan percaya kepada Yesus Kristus tidaklah menjadi jaminan bahwa dia akan menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Bukan karena lamanya dia telah mengenal Tuhan Yesus, bukan karena lamanya dia telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia, makanya dia diselamatkan. Jadi saudara, supaya tidak sia-sia pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, mati, dibunuh, disiksa, diludahi, dipermalukan, dicambuk sampai berdarah, dikasih mahkota duri, supaya tidak sia-sia pengorbanan Yesus Kristus itu, saudara, tetaplah kita memegang iman yang teguh, memegang iman percaya kita, tetap dalam ketaatan, tetap dalam kesetiaan, dan tetap bergaul dengan Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya yang hidup. Baik saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhanlah yang selalu menyertai kita. Tuhanlah yang selalu melindungi kita, yang memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan hidup kita, sehingga kita dimenangkan di dalam Yesus Kristus sampai kesudahannya. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, saudara yang terkasih.